Day 2. Masih 1,3 kilo motor balik. Ada gang waspada Ken. Jadi di situ pasti banyak kriminal. Hello, udah login. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Semoga Lebarannya menyenangkan. Hello, hai. Apa? Hai. Halo, hai. Yes. Hello, hai. Makan apa ya? Kemarin makan soto Banjar. Jadi pasti setiap tahun itu ada soto Banjar di rumah. Habis itu temu Yaya, makan lidah pakai rendang, pakai ayam kuning sama sambal goreng pete. Wow. Hello. Soto Banjar, love it. Yes, love it. Ini lagi mau ketemu keluarga besar aku sekarang. Kamu di Periskop belum? Selamat Lebaran. Ya udah nih, ada surprise. Udah banyak yang nanyain. Ready? Ready for the surprise? Sinyalnya jelek kata orang-orang. Apa sinyal apa yang jelek? Iya, dari Banjarmasin. Oke, ready katanya. 1, 2, 3. Tebak siapa? Masih ya? Hai guys, ini Bevita. Bevita suara gitu. Bevita sore ngebas. Say hi to me please. Hello. Ini kita menuju Pevita. Kita mau ketemu sama Pevita. Pevita udah di sana. Exit left. Suara WC mas. Yes. Nih, kamu pegang. Oke, aku pegang. Terus haha, aku masuk pakai Waze ya, ketahuan pakai Waze. Oh. Yes, keluarga besar. Nyetir sendiri. Iya dong, kalau nyetir berdua bingung. In 800 meters, keep left. Hi Anita. Super sempit. Hi guys. Take over. Ini biar tetap bisa ngeliat Kinan. Aku yang belum ngucapin malah maaf lahir batin. Kalau misalnya ada kesalahan perbuatan, kesalahan ucapan, segala macam semua, terutama di sosial media, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan, pasti nggak disengaja, nggak mungkin sengaja menyakiti, sengaja ngomong yang nggak enak, itu tidak mungkin. Karena saya bukan hater. Jadinya maaf lahir batin. Semoga semua lebarannya seru sama keluarga, kumpul, nggak pada kejebak macet, ya. Dan semoga makan enak-enak. Kok dingin ya? Gede. In 800 meters, keep right.
Periskop aku di hijack. Nih. In this place, for another Sunday. Makasih. Sapa Banjarmasin? Di Hello Banjarmasin. My hometown. My hometown, my hood, My hood. my hood. Terima kasih guys. Kamu pernah nyanyi di Periskop? Pernah sekali dong. Aku udah merencanakan sih. Aku udah merencanakan sih sama Haris buat kapan-kapan kita bikin Periskop nyanyi, tapi yang lebih berkonsep gitu loh. Jadi nggak kayak kemarin nggak jelas karena In lagi 200 meters, ngabuburit. keep right. Keep right. Kemarin kan cuma gara-gara ngabuburit doang. Nah terus kita pengen bikin lagi Periskop yang lebih niat. Udah nyiapin repertoarnya segala macem. Aku pengen bawain lagu-lagu India Ari. Say hi. Ini say hi platform ya? Uh-uh. Ask me any good question coba. Good question. Kakinan. Aku yang nanya ya. Apa yang membuat kalian paling bahagia pada saat kalian berlebaran? THR. Good one. Ini yang pertama kali dijawab kan? THR. Kumpul keluarga. Kalau udah segede kita udah ngasih THR jatuhnya. Itu yang hal paling gak disukai dari lebaran. Hal yang paling disukai ngasih di lebaran, ngasih THR. Ngasih THR. Enggak lah. Enggak lah. Kumpul sama keluarga ya. Tapi emang sih kayak satu yang aku paling suka tuh ngumpul sama keluarga, karena kayak I think it's the only occasion yang benar-benar semuanya bisa ngumpul and relax gitu loh. Kadang-kadang ada along the year tuh ada ngumpul tapi nggak relax, ada yang besoknya mesti ngapain. Kalau suasana lebaran tuh relax, so I love it. Kamu apa? Jam itu keluarga besar gitu dan nggak ada alasan buat nggak ngumpul gitu kan. Nggak ada yang, biasanya kan ada alasan aja kayak Keep right. ini harus kerja, harus ini, harus kuliah, harus apa. Ini kan semua libur semua, nggak ada alasan buat nggak datang. Sama soto Banjar karena keluarnya cuman boleh 1 tahun sekali. Ini ya udah, itu yang ditunggu-tunggu. Kamu makanan khas kamu apa? Opor. Makanan khas aku itu lupa bawa ya kuenya. Kamu mindahin sih. Kamu mindahin tadi di tempat yang udah aku taruh. Aku nggak tahu kamu pindahin kemana. Astagfirullah, istighfar kamu. Emang kamu inget? Kamu inget? Kalau nggak mungkin ya, nggak bawa lagi. Pokoknya di keluarga aku sebenarnya signature-nya tuh Kamu jelasin dulu itu kenapa? biasa, Kinan suka nyala-nyalain. Loh, Dede. Jadi di keluarga aku tuh khasnya sebenarnya nggak ada. Dulu kalau dari keluarga ayah, nin aku tuh suka bikin gulai. Nah itu the best. gulai kambing. Gulai sapi. Cuman nin aku udah nggak ada, jadinya udah nggak ada yang bikin itu lagi. Sehingga we missed out on gulai the last 7 years. Sad. Terus dari keluarga mama itu nenek aku panggil mama, oma aku itu ada lidah, terus ada yang the usual lah, opor dan segala macam. Cuma best feature-nya tuh kue kering gitu, kue salju. Nah cuma enak banget. Kayak hari ini aku nggak berhenti makan itu. Niatnya cuma mau makan 1-2. nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin, akhirnya aku makan kayak 20 tadi. Jadi
Lupa bawa, itu lupa bawa. Kue saljunya tuh resep dari omanya Oma, jadi kayak udah turun temurun. Jadi yang berbeda dari kue salju ini adalah saljunya salju keju. Jadi batternya itu keju, kue keju. Terus pakai kejunya tuh bukan cheddar, pakai kejunya edam. Jadinya krenyes-krenyes gitu, jadi nggak yang meleleh gitu. Terus tapi pakai salju, yummy. Insya Allah sih. Jadi terakhir yang bisa bikin tuh tante aku, tapi almarhumah. Jadinya udah 3 tahun kita nggak makan kue itu, which is very very sad. Terus habis itu waktu itu aku ingat aku pernah periskop tuh lagi di rumah Oma, kita lagi bikin kue salju keju itu. Periskop ya? Aku periskop. Kan aku di situ. Kamu nggak ada di situ? Ada pas bikin. Oh ya ada. Nggak tahu kamu lagi di mana. Terus apa namanya? Ya sekarang udah produksi lagi. Jadi kalau misalnya nanti sepupu-sepupu aku pada produksi si kue keju itu, kamu harus pesan ya. Itu super duper enak. Apa itu? Ngeblok orang. Kenapa? Hater. Aku nggak ngerti sih ada orang bisa hate masih pas lebaran. Gila. Hate. Why do you live if only for hate? Macet, yes, super macet. Kue nastar juga, cuma kue nastar tuh sampai sekarang belum ada yang bisa nerusin bikin. Sedih jadinya. Kak, obat jerawat yang bagus apa kak? Kira-kira tukang obat. Nih ya, Yaya tuh nggak pernah percaya. Satu kunci kalau jerawat itu jangan pernah dipencet. Sedangkan Yaya suka banget pencet jerawat aku. Saya bakal di jerawat, dipencet, itu bikin tambah banyak. Terus didiemin, kering, copot sendiri pas tidur nanti. Coba lihat jerawat kamu. Yang di situ. Mana? Yang di situ. Itu jerawat aku. Kamu jangan gitu dong. Itu kecacatan apa sih maksudnya? Rangga Putra, are you a hater? Jorok, idih, biasa aja kali. Kenapa sih? Nggak, kayak orang tuh lebay banget. Mau kemana kak? Mau ke rumah saudaranya Kinan. Technology. Pick a subject, kita ngobrolin sesuatu. Iya, pick. Ini apa sih Vira? Kamu ngomong jorok-jorok melulu, aku blok ya. Pernah mudik ke Banjar nggak kak? Pernah. Where do you see yourself in 5 years? Emang biasa aja, makanya orang suka lebay ngeselin. In 800 meters, keep left. Apa? Where do you see yourself in 5 years? In 5 years, I see myself with a nice house that I can call home. Nice car, of course. And then 5 years ya. Nah, 1 child maybe. And then a trip once a year to the other side of the world. That would be nice. Turn right. A good job, of course. Ya udah. In 200 meters, turn right. Buat aku bahagia sih. What about you? Where do you see yourself in 5 years? in 5 years, if I will still be doing what I'm doing right now, I'll be very happy. Turn right. Even more. In 200 meters, turn left. Turn left. Maaf ya, In tadi kita lupa 200 meters, lupa keep left. matiin wazim. Matiin aja ini aku udah matiin. Tapi nggak apa-apa sih. Terus in 5 years apa ya? Have a house. Have a nice house. Have a nice house. Nice house. Terus 5 years. 5 years will be 30.
happy and content. Keep left. Sebenarnya sih kalau misalnya sekarang aku udah ada di dalam posisi dimana aku bisa ngejalanin mimpi aku as a career, next stepnya cuma gimana jadi orang yang lebih bahagia aja sih, because that's the most important thing in the world, to be happy. Dan menurut aku sekarang tuh jadi bahagia tuh agak sulit gitu, karena satu apa ya, mungkin media intervention gitu yang kayak nunjukin ke kita bahwa lo tuh butuh ini gitu, karena everybody is so unhappy sampai kita nggak tahu bahwa hal-hal kecil yang membuat kita bahagia itu penting untuk kita rasakan. Karena kebanyakan orang sekarang itu to be happy it has to be something big gitu loh, big cars, nice bags, sedangkan kayak receive compliment dari orang lain atau diberikan senyuman sama stranger, it is something that is very, apa ya, nggak bisa di value dengan uang, but it makes me happy. Jadi kayaknya penting gitu untuk kita tinggal di kota seperti ini untuk ingat sama hal-hal kecil yang membuat bahagia. Ya nggak sih? Yes sir. Yeah, I think so too. Are you happy? I'm happy sometimes. Are you happy with me? Huh? It's a serious question. Kalau kita sering membahagiakan orang tapi kita sendiri ternyata nggak bahagia, gimana kak? Good question. Jangan dong. Ya No, tapi itu jawabnya. apa? In 800 meters, keep right. Tapi apa Iya. yang membuat dia tidak bahagia tuh, itu yang kita perlu tahu. Sebenarnya menurut aku ya, aku juga sering ngerasain itu kok. Maksudnya kalau misalnya aku lagi dapat banyak cobaan dari pekerjaan aku, tapi at the same time aku harus sok-sok biasa aja dan make everybody happy gitu, itu kerasa sih beratnya. Cuma menurut aku mungkin kita harus ini kali ya, kita harus ngerasa happy dalam bikin orang lain happy. Nah itu kuncinya mungkin dari jawaban kamu. Kalau kita bikin orang happy tuh kita harus ikut happy juga gitu, sehingga ya udah kita happy all the time. Happy all the time. Ya nggak mungkin sih happy all the time. Happy most of the time. Soalnya sekarang tuh buat orang jadi negatif tuh banyak banget platformnya, gila banget sih. Gila. In 200 meters, keep right. Kita nggak Periscope bertiga, you, me, and Waze. Terus iya maksudnya haters itu tuh mulutnya masya Allah. Dan you know the thing about haters tuh yang menyedihkan adalah kebanyakan mereka tuh anak-anak kecil ya, atau enggak orang-orang yang berlindung di balik sesuatu yang berbentuk In agama. 400 meters, Itu sedih banget turn sih right. menurut aku. Dan itu sangat amat banyak gitu orang yang kayak gitu. Aku kayak wow. Saat orang duduk sendirian di pojokan dan indulge in their dark side gitu, kebayangnya bisa tuh keluar kata-kata yang super hurtful, dan mereka lupa bahwa orang yang mereka tusuk-tusuk itu adalah manusia juga. Tapi the thing about haters is it's never about us gitu. It's never about us, it's always about them. Jadi kayak in 200 meters, turn right. Misalnya dia bilang apa ya? Misalnya yang biasa aja gitu, jelek lo gitu. Pasti jelek orang. Iya nggak? Yes. Apapun gitu, itu adalah cerminan dari insecuritiesnya mereka gitu nggak sih? Dan mereka biasanya haters tuh kan kayak pengen jadi seseorang cuma nggak bisa gitu. Turn right. Makanya dia jadi hater karena dia ngerasa ngejatuhin orang tuh menaikkan derajatnya dia sendiri, padahal sangat amat kebalikannya. Nih sebenarnya bikin aku penasaran nih. Semuanya itu kan berawal dari thoughts kan, dari ada thoughtsnya dulu nih di kepala, I wanna say something about something gitu, and something bad.
Dan I believe semua orang pasti punya lah perasaan seperti itu. Di dalam diri kita semua pasti ada lah. Nah cuman untuk sampai melakukan aksinya, itu yang aku masih nggak ngerti gitu loh. Why would you spend your Take the time time. and just to say something bad to other people? Just doesn't make sense. But pertanyaannya, itu membuat mereka bahagia atau enggak sih? Itulah yang aku penasaran. Pengen nanya gitu. Lo kalau ngatain orang, you don't know them with no reason, are you happy or not? Nah kalau happy, itu masuk rumah sakit jiwa sih harusnya. Iya. Harus masuk rumah sakit jiwa karena dia happy untuk menjatuhkan orang. Puas sih aku rasa tuh orang, tapi just for a minute. Iya. Karena kan ada sih cerita atau saying yang apa namanya, kita tuh semua punya angel sama punya demons inside us kan. Tergantung yang mana yang kita kasih makan. Iya. Kita jadi orang yang baik atau orang yang jahat tuh tergantung kita ngasih makan yang jahat atau yang baiknya dari dalam diri kita gitu. Kalau kita ngasih makan yang jahat terus ya lama ya kita jadi orang jahat. Kita mungkin nggak ngebunuh, kita nggak nyuri, nggak ngerampok. Cuma kalau kita emang kerjanya nyakitin orang terus, itu lo udah kehitung jadi orang jahat menurut aku. Iya. Semua tuh kan, ya maksudnya mau kata sholat terus, tapi kalau nggak ngamalin apa yang dikasih, yang harusnya diambil dari sholat itu sendiri, buat apa? Kan ada hablum minallah, ada hablum minannas loh. Jadi mama, ibu ustazah, ada hablum minallah sama ada hablum minannas. Jadi nggak cuma ke Allah doang, tapi ke manusia tuh juga harus. Menurut aku gitu ya. Kamu nggak bisa jadi orang yang nggak mengamalkan. Awas. Ya Allah, yang nggak mengamalkan itu gitu. Ya begitulah. Kita sebenarnya bukan apa ya? Bukan curhat juga, kita concern aja sih. Concernnya ya oke, misalnya kita udah mengalami banyak kejadian-kejadian haters gitu ya. Cuma ya sebenarnya kalau ke saya pribadi sih ya udahlah ya. Cuma yang lebih ngeri tuh society thinks it's okay gitu loh. Kayak in general, secara general society tuh ngerasa oke gitu. It's okay to bash on other people for no reason. Orang ada yang bunuh diri, banyak loh orang yang bunuh diri karena online bullying itu banyak. Nggak cuma satu, nggak cuma dua gitu. Dan itu tuh harus ada hukumnya nggak sih? There should be a law against bullying menurut aku. Ya maksudnya kita udah dewasa ya. Kalau anak-anak kecil gitu, anak SMP ngadepin kayak gitu-gitu kan jelas. Sebenarnya kayak ya the world is changing since internet and social media segala macam. Memang Buntu. You have reached your destination. iya di situ. Oh, emang sih. Ya tapi lupa kan aku mau ngomong apa. The world iya, is bener. changing. The world is changing gitu. Jadi memang yang aku takutin tuh lebih ke anak-anak kecil gitu loh. Anak-anak kecil yang mereka baru, dunia yang mereka tahu itu seperti ini, se-cruel ini gitu loh. So I think sempit. Nah, jadi kayak seenggaknya kita yang udah tahu how social media works today, be wise about it gitu loh. Karena Kayak yang aku bilang, menurut aku tuh semua diciptain tuh buat sesuatu yang positif. Sosial media pasti diciptain untuk sesuatu yang positif gitu. I join social media for something positive. Tapi manusia aja, orang-orang aja yang bikin hal itu tuh jadi hal negatif gitu. Jadi ya jangan. Basically jangan mengubah sesuatu yang positif jadi hal-hal yang negatif gitu. Jangan minder dong. Ini ada orang yang bilang dia dibully waktu kecil jadi minder. Ya pasti minder sih. Maksudnya kayak it makes your
mindset gitu sih. Cuma tapi Yaya juga sering aku bully kalau lagi rese. kamu yang rese. Boleh kisi. Boleh. Jadi gitu. Kita sekalian masuk aja jalan-jalan. Ya udah. Kita udah sampai by the way. So, kalian mau tetap online atau gimana? Udah nyampe kita. Oh. Nih, sebelum ketemu keluarga biasa aja gak makeup time. Aduh. Hello. Apa? Amplop. Oh nggak usah lah. It's okay. Mana sih rumahnya aku lupa. Iya, aku setiap periskop pas harus aku hapus kan. Kayaknya aku mulai kayak gitu, kayak gitu. Kenapa? Gak tau, biar eksklusif aja. Nggak juga sih, tergantung isinya. Kalau isinya penting, mendingan ini dimatiin dulu Kenapa? biar new people can join. Apa? Nggak apa-apa sih. Ini emang nggak bisa ini lagi ya? Nggak bisa mah. Om? Halo Om. Main mau kemana? Beli rokok dulu. Oh ya udah. Anyway. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Minal aidin, maaf lahir batin, maaf lahir batin. Minal aidin Om, baik sekali, alhamdulillah. Minal aidin. Heboh. Hai, lagi periscope. Ya elah. Minal aidin. Minal aidin. Hai. Dicari-cari nih. Kenapa? Aduh, Vivika. Aduh, dia nggak Periskop itu berarti live. Apa mana-mana? live. Hai. Hai. Nah, yang ini mau Ini kawin Valeska. Yang ini nih mau kawin. Jangan salah. Curang. Jadi abis nikah dia pindah ke Berlin. Oh gitu. Iya, saya mau nikah. Iya. Wow, selamat. Halo. Nih kita take over. Masih. Hai. Hai. Aku lagi keringetan. Tuh. Itu seksi hisap namanya. Hai, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Coba kita udah sesi keberapa ya? Selamat lebaran semuanya. Jemuran. Ada jemuran. Nah, jadi nih Valeska, aku itu tantenya Valeska. Aku tantenya libet Valeska. Masih kecil masa aku tante. Aku tante. Onti Tita. Anti Tita. Aku tuh kalau di rumah dipanggilnya Kakak Tita Dan Onti Tita. Anti Tita. Di belakang bagus. Pegel juga ya. Dengan PD-nya dia bilang, "Hai, aku tantenya Valeska." Bangkinan.
Ada yang percaya gitu kok tante gue. Pada percaya nggak? Harusnya percaya sih. Pada percaya nggak? Aku tantenya Valeska. Tante yang lebih muda. Terus gue datang ke tunangan lo, hai saya tantenya Valeska. Terus sama mama nyokap cowok lo, hai saya tantenya Valeska. Bener-bener. Itu komennya Live. sorry. Jadi kalau misalnya Lebaran kita kumpul-kumpul di sini, ada anak muda. Ada anak muda. Seksi hisap di belakang. seksi hisap. Kalau yang nenek-nenek di dalam. Lo Banjar apa? Banjar doang? Banjarmasin? Muntai kan kita. Campurannya? Apa pure? Pure! Bapak gue Sunda, nyokap kan Banjar, Riau. Oh iya, udah banyak ya turunannya. Indonesia. Oh Indonesia lah gue. Kak Yayanya lagi ngambil soto Banjar. Kalau kita tuh makanannya khasnya selalu ada soto Banjar. Enak banget, Pevita nambah 2 kali. So, jadi ini nangka, sayur nangka, ini opor, ini rendang, ini apa? Jangan terlalu zoom. Ini roll sapi. Ini apa sih? Ini Labu. labu. Ini papaya. Papaya. Thank you. Ini Es buah. ini manis. Nggak, itu Pevita deh. Banyak. Kamu tuh super manja. Kakaknya juga dibilang Itu Yaya apa Kinan? Kinan. Oh, Kinan. Tapi dia tuh nggak tahu. Manja. Kinan sekarang manja. Tapi kalau sama Pevita nggak manja tuh. Hayati. Kinan jadi Hayati. Pakai jilbab. Dia pakai itu dia langsung. Katita. Kakak Tita. Mami ada tuh, mamanya Kak Pev tuh di situ lagi ngobrol. Seksi. Nggak dapet sinyal soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Periscopes. Jadi Pevita dan keluarga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Replaynya jangan dihapus. Oh, Pevita juga hapus tuh. Kenapa nggak mudik ke Banjarmasin? Soalnya yang di Banjarmasin di sini semua. Ih, Kak Kinan. Kenapa itu? Ini nggak Pevita nggak ya? Semua pengen ngasih lihat luka. Aneh banget. Kak Pev satu frame bareng Yaya. Yaya. Ada aja yang request orang-orang. Ini buat dijepret-jepret. Udah. Kak Kens. Kak, jadi nggak ada keluarga lagi di Banjarmasin. Apa? Baik yang bilang. Dia belum hadir. Kita lagi rese. Dia bilang banyak yang beruntung. Kinan adanya Pevita, acara Raisa. Ah, Pevita nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Padahal kalian yang beruntung. Hampir muncrat. Apa sih yang dikangenin pas Lebaran? Yang dikangenin tuh kumpul-kumpulnya, terus makanannya apa? Enak banget Kin. Nih, bukan. Tapi pakai ini enak sekali. Kriuk-kriuk pengganti kerupuk gitu. Ini ada.
Ini keringetan. Jadi kalau misalkan di sini tuh enak banget. Kalau misalnya Lebaran tuh menyenangkan, kumpul-kumpul, makan-makan, silaturahmi, dan sangat menyenangkan karena cuma setahun sekali ngerasain kumpul-kumpul sama semuanya. Tuh, ada yang lagi ngebahas make up, ada cowok-cowok lagi ngelamun. Periscope, ini handphone Kinan. Jadi kayak live streaming gitu. Bangkin. Gitu. Sangat menyenangkan kumpul-kumpul keluarga bareng semuanya. Colo jadi kesini. Kayaknya enggak deh, dia lagi on the way to Sorry. So you'll see him next week. Next week. Di sini ya acaranya. Nah, jadi yang ini apa? Kalau gue tante, gue lupa lo ponakan gue. Ponakan ini mau tunangan minggu depan. Mohon doanya ya. Iya. Gitu. Katanya pakai kemeja biru siapa? Ganteng. Sini. Itu ponakan juga. Hai. Pakai kemeja biru. Pakai baju hitam nih, pakai baju hitam. Yang pakai baju hitam kayak Baymax. Ih, cowok kafe kita mana, kesian kafe kita dong nggak ada cowoknya. Tukang batu nih, kayaknya paling seru nih tukang batu. Cowok Kak Pevita nggak tahu deh. Bang Kinan kira-kira mau nggak ya Bang Kinan diganggu makannya? Coba sepedas apa? Nggak pedas. Dari sini kemana? Jalan yuk. Dadah. Nih, aku kasih ke Yaya. Foto. Oke, udah. Dadah. Dadah. Okay, anyway, enjoy your Lebaran day 2 because we're enjoying this right now. Really? Anyway, goodbye. Bye.